Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Arifuddin Azhari dari kelas HKI 3A. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang 12 kaidah qawaidul fiqhiyah. Kaidah yang pertama yaitu al-umru bimaqasidiha, yang artinya segala sesuatu atau perkara itu tergantung pada niatnya. Sebagai contoh, apabila ada seseorang yang ingin memberi sumbangan atau sesuatu kepada orang yang kurang mampu, apabila niatnya baik, ikhlas karena Allah, maka ia akan mendapatkan pahala. Tetapi apabila orang tersebut niatnya untuk merendahkan orang tersebut, maka dia akan mendapatkan dosa. Kaidah yang kedua yaitu al-yaqinu la yazalu bi syaik, yang artinya keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan adanya keraguan. Sebagai contoh, misalnya seseorang makan sahur, dia merasa ragu apakah sudah terbit fajar atau belum, maka puasanya tetap sah, karena menurut hukum asar diberlakukannya keadaan waktunya belum terbit fajar. Kaidah yang ketiga yaitu al-masyaqqatu tajlibu taisir, yang artinya kesulitan mendatangkan kemudahan. Sebagai contoh, apabila kita dalam keadaan sakit, jika kita tidak mampu melaksanakan sholat dengan berdiri, maka kita boleh melaksanakan sholat dengan duduk. Jika tidak mampu dengan duduk, maka sholat dengan berbaring, dan cukup beri syarat ketika rukuk dan sujud. Kaidah yang keempat yaitu ad-dararu yuzalu, yang artinya kemudaratan harus dihilangkan. Sebagai contoh, kita dibolehkan untuk tayamum apabila tidak memungkinkan menggunakan air karena keadaan sakit atau kedinginan yang bisa membahayakan jiwa. Akan tetapi, tayamum tersebut tidak sah apabila kita telah memungkinkan menggunakan air karena dorornya sudah hilang. Kaidah yang kelima yaitu al-adatu muhakkamah, yang artinya adat dipertimbangkan di dalam menetapkan hukum. Sebagai contoh, tradisi pecah kendi sebelum keberangkatan haji. Tradisi semacam itu tidak perlu dipermasalahkan selama tidak ada yang dimaksudkan untuk syirik. Kaidah yang keenam yaitu tasarruful imam ala ra'iyati manutum bil maslahah, yang artinya tindakan pemimpin atau imam terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan. Sebagai contoh, seperti fatwa Umar bin Khattab yang berbunyi, sesungguhnya aku menempatkan diriku terhadap harta Allah seperti kedudukan seorang wali terhadap anak yatim. Jika aku membutuhkan, aku mengambil sebagiannya, dan apabila ada sisa, aku kembalikan, dan apabila aku tidak membutuhkan, maka aku meninggalkannya. Kaidah yang ketujuh yaitu al-hudud tasqutu bisubhati, yang artinya hukuman had gugur karena adanya subhat. Sebagai contoh, seseorang yang muntah dan ada bau minuman keras keluar dari mulutnya. Dalam keadaan seperti ini, seseorang tersebut tidak boleh diberi sanksi hukuman had minuman keras. Kaidah yang kedelapan yaitu al-ijtihad la yunqad bil ijtihad, yang artinya ijtihad tidak membatalkan ijtihad yang lain. Sebagai contoh, apabila ada seseorang hakim ketika memutuskan suatu perkara dengan ijtihad, apabila kemudian dia berijtihad lagi dan keputusannya berubah, maka hasil keputusan yang kedua tidak dapat membatalkan keputusannya yang pertama. Kaidah yang kesembilan yaitu ar-ridha bi syai'ir ridha bima yatawalladu minhu, yang artinya rela dengan adanya sesuatu itu berarti rela dengan akibat yang ditimbulkannya. Sebagai contoh, seorang laki-laki yang sudah ridho untuk menikahi seorang perempuan, maka dia juga ridho untuk memberikan nafkah kepadanya. Kaidah yang ke-10 yaitu al-wilayatul khassah aqwa minal wilayatil ammah, yang artinya perwalian khusus lebih kuat daripada perwalian umum. Sebagai contoh, apabila ada seseorang hakim
tidak boleh menikahkan seorang perempuan yang masih mempunyai wali nasab, sebab wali nasab merupakan sifatnya wali khusus sehingga lebih kuat daripada wali hakim. Kaidah yang ke-11 yaitu man istajala syai'an qabla awani ukhiba bihirmanihi, yang artinya barang siapa tergesa-gesa dengan sesuatu sebelum masanya, maka dia tidak akan mendapatkannya. Sebagai contoh, ada seorang istri membunuh suaminya karena ia terburu-buru atau tergesa-gesa ingin mendapatkan harta waris, maka seorang istri tersebut tidak akan mendapatkan hak waris dari suaminya yang dibunuh tersebut. Kaidah yang ke-12 yaitu ikmalul kalam aula min ihmalihi, yang artinya menerima satu pernyataan lebih utama daripada mengabaikannya. Sebagai contoh, ada seseorang yang bersumpah untuk tidak memakan sesuatu yang dari bejana itu tertentu, maka maksudnya adalah segala sesuatu yang dimasak dalam bejana tersebut.